Geger saat dua musisi papan atas tanah air, Ahmad Dhani dan Ariel Noah, berselisih paham soal hak cipta dan royalti. Lantas sejumlah musisi dan pencipta lagu pun ikut buka suara. Di antaranya adalah Judika dan Badai, mantan keyboardis band Krispatih, yang ikut menyikapi dan memberikan pandangannya terkait permasalahan ini. Lantas apa keduanya? Seperti apa kata Judika soal beberapa hal yang selama ini abu-abu di masyarakat mengenai soal undang-undang hak cipta hingga pihak-pihak yang harus membayarkan royalti yang selama ini agaknya masih kurang tersalurkan dengan baik di masyarakat. Bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, seperti yang kini tengah ramai diberitakan mengenai soal perdebatan undang-undang hak cipta yang seolah membuat permasalahan baru bagi dua musisi papan atas tanah air, Ahmad Dhani dan Ariel Noah. Dhani bahkan dalam sebuah wawancara sempat menyindir Ariel dengan sebutan sok kaya karena berbeda pendapat soal regulasi ini. Menanggapi hal tersebut, penyanyi sekaligus pencipta lagu Judika pun ikut buka suara. Menurutnya, polemik ini seharusnya dilihat dari sudut pandang solusi, bukan saling serang. Ia juga menyebut, diskusi keras memang wajar dalam perjuangan, tapi jangan sampai sisi negatifnya yang dibesar-besarkan. Justru momen seperti ini penting untuk memperjelas aturan agar semua pihak paham soal regulasi, baik pemilik usaha, pencipta, hingga masyarakat. Pencipta yang lain ya nggak usah sok kaya. Ini kan aku penyanyi juga, jadi menurut aku senggol-senggolan hal kayak gini tuh bagian dari perjuangan untuk diskusi. Mungkin ya agak keras diskusinya, tapi kalau aku lebih ngelihat solusinya, makanya aku nggak mau hal-hal yang negatifnya yang dibesarkan. Tapi selama ini kan kita ngomongin hak-hak pencipta, ya sekarang kita udah mulai terbuka, tujuannya ke sana aja. Kita membuat regulasi supaya semuanya tuh paham regulasi. Kita punya kepastian hukum untuk menjalankan pekerjaan kita. Jadi persepsi ini akan sekarang yang berbenturan. Kalau yang sebelah sana bilang begini persepsinya, makanya kita minta ke MK terus revisi undang-undang. Nanti di revisi ini tidak ada lagi pasal-pasal atau kalimat yang ambigu, supaya jelas ini berapa kalau hotel memakai, jumlahnya berapa, kalau nggak pakai bangku berapa, ini berapa. Kan ada tuh yang kalau klub misalnya dari luas ya kan dihitung. Aku juga nggak terlalu paham, tapi gara-gara ini justru jadi paham gitu loh. Jadi karena kalau udah paham nanti kan udah bisa hitung usahanya. Oh banyak, sama seperti event, seperti misalnya wedding kan, yang wedding tuh bayar semua, ada vendor, dekorasi. Karena udah tahu kayak gitu kan nggak komplain sebenarnya. Cuman karena nggak tahu masih merasa bisa harusnya kan nggak bayar, ada free. Jadi merasa belum merata gitu aturannya. Jadi penting untuk pemerintah, kita juga stakeholders untuk terus menyuarakan aturan yang jelas, rules yang jelas, dan juga tarif yang terbaik buat masyarakat Indonesia atau pelaku-pelaku usaha. Ya, ketegangan yang terjadi memang seolah menimbulkan dua kubu. Ada di antaranya mendukung Dhani, ada pula yang secara terang-terangan memberikan dukungannya kepada vokalis band Noah tersebut. Namun, Judika lebih ingin menyoroti pentingnya edukasi dan sosialisasi soal hal ini kepada masyarakat. Ia menyebut banyak pihak masih belum paham soal aturan ini. Sayangnya, sosialisasinya belum menyeluruh.
Sehingga masih banyak yang merasa kaget ketika tiba-tiba diminta membayar royalti. Judika juga menekankan semua pihak harus belajar bersama bahwa penggunaan musik untuk kegiatan komersil harus dihargai dengan membayar hak pencipta. Dan itu bukan untuk memberatkan, tapi sebagai bentuk penghargaan atas karya. Ia pun mendorong agar semua pihak terus bersuara agar aturan makin jelas dan bisa diterima semua kalangan. Sebenarnya sekarang sudah lebih terbuka ya, lebih jelas. Memang masalah hak cipta ini kita harus belajar sama-sama. Makanya ini sebenarnya yang dibutuhkan tuh diskusi, terus sosialisasi paling penting juga buat masyarakat. Ya kita lihat sekarang kan banyak somasi-somasi juga, banyak kafe-kafe, resto yang sebenarnya secara aturan sudah lama gitu ada aturan ini, tapi mungkin nggak nyampe ke semua stakeholders, mereka nggak tahu, akhirnya tiba-tiba kayak sekarang kayak baru diberlakukan gitu, padahal sebenarnya sudah lama ini aturan ini berlaku, cuman mungkin ya itu belum sosialisasinya belum maksimal, jadi belum semua tahu, akhirnya mungkin ya user merasa juga nggak pernah bayar kali atau nggak perlu bayar, itu mereka mungkin belum terinformasi dengan baik. Tapi yang penting sebenarnya hak cipta ini memang ada aturannya. Teman-teman juga masyarakat, pengusaha atau apapun bisa akses semuanya di Google, di aplikasi, terus di undang-undang. Secara undang-undang sudah ada aturannya, terus juga ada PP 56 di sana ada aturan-aturannya. Kafe, hotel, klub, apapun itu yang memakai musik ini sebagai bagian dari usahanya, artinya yang orang nggak paham adalah sebenarnya setiap pemakaian musik ini ada hak komersilnya, di sana ada hak pencipta, itu basicnya gitu. Jadi nanti lengkapnya ya dilihat semua itu ada aturannya, banyak kan jenis usahanya juga banyak. Nah selama ini kan ke penyanyi, sekarang udah mulai makin lebar. Memang masalah ini masalah semua stakeholders. Jadi semuanya di sini kita belajar, gak usah berantem. Memang sebenarnya hak pencipta banyak di sini justru gitu loh. Cuman memang sosialisasinya harus menyeluruh dan pembayarannya tuh jangan memberatkan lah. Artinya royalti ini kan terus berjalan, nggak memberatkan, nggak bikin bangkrut, dikasih yang wajar, yang semua bisa terima, sosialisasi dengan baik. Akhirnya nanti pasti semua bisa terima. Kalau sekarang kan akhirnya udahlah gue pakai ini aja, pakai musik yang nggak kena copyright gitu. Ada juga teman-teman musisi aja masih banyak yang mau membebaskan lagunya, padahal secara sistem tuh semuanya udah diatur gitu. Itu karena informasinya tuh masih belum pada paham semua gitu. Jadi ada baiknya memang kementerian sudah bicara, DJKI juga udah bicara, kita dari visi aksi juga ya terus menyuarakan ini supaya nanti semuanya paham, begini loh aturannya, yang bayar ini, skemanya seperti ini. Nanti hal-hal yang mungkin kayak UMKM mungkin perlu dibicarakan lagi supaya ranah-ranah yang tidak masih merangkak banget usahanya gitu, tapi pakai musik buat ini semua PR gitu loh, yang supaya ya sama-sama kita memberikan solusinya. Sementara itu, terkait penggunaan lagu yang selama ini abu-abu di masyarakat dan terkait pihak-pihak mana saja yang harus membayarkan royalti, Judika juga mencontohkan bagaimana musik yang digunakan dalam kegiatan komersil seperti restoran, hotel, hingga acara pernikahan. Ini bisa dikategorikan sebagai pihak yang dituju. Judika juga mengambil contoh nilai yang kemungkinan harus dibayarkan. Dengan jumlah tersebut, ia juga merasa masih pantas nilai tersebut dikeluarkan sebagai penghargaan atas kerja keras pencipta lagu. Selain itu, Judika juga menjelaskan ada juga menurutnya tempat-tempat yang tidak dikenakan beban tersebut. Di sisi lain, menindaklanjuti permasalahan yang tengah berjalan, Judika sendiri mengaku lebih memilih tidak membawakan lagu tertentu dalam pertunjukan komersialnya. Meski menurutnya secara undang-undang tak masalah, ia tetap memilih menjaga. Pasalnya bagi Judika, selama aturan belum tegas dan transparan,
Sikap saling menghormati adalah kunci untuk menjaga harmoni dalam industri musik. Ini sebenarnya gini ya, yang harus dipahami ini aturan itu harus berlaku untuk semua orang gitu. Nggak bisa ini teman kita yang gini-gini tuh nggak. Aturan tuh kayak lalu kita di lampu merah nggak pakai helm, mau siapapun dia, mau presiden, mau apa, aturannya sama gitu loh. Itu yang makanya kita harus benahin aturannya. Klasifikasinya apa yang bayar, ya enggak apa, mau teman mau enggak dia punya restoran, kita juga dulu punya restoran. Kan sekarang baru tahu tuh, 160.000 satu kursi restoran. Berarti kalau 100 kursi dia 160 dikali 100 kursi dikali 365 hari 1 tahun. Kira-kira 4.180.000 atau 4.300 something. Ya untuk usaha-usaha yang memang dia jalan dari sini, menurut aku sih hak untuk pencipta ini wajar gitu. Diberikan untuk kerja kerasnya pencipta gitu, bukan kita malah penyanyi sama pencipta yang malah gontok-gontokan nih. Makanya kita bilang nih ada mechanical, ada performing right, yang semuanya sebenarnya ranah pencipta tuh banyak, salah satunya di sini. Nah, di mana memang kesadaran ini harus tersosialisasi dengan baik. Jadi restoran, public service yang memang benar-benar memakai musik ini untuk ada komersialnya, nilai komersialnya memang dikenakan secara aturan, bukan kita. Setali tiga uang dengan pernyataan yang telah diungkap Judika, sebelumnya mantan keyboardis band Krispatih, Badai, juga sempat ikut menyikapi dan memberikan pandangannya terkait permasalahan ini. Badai menilai perdebatan yang terjadi sebagai hal yang wajar. Namun menurutnya, sebaiknya fokus pada solusi, bukan saling menjatuhkan. Dan belum puas hanya berkomentar, Badai rupanya belum lama ini juga tengah menempuh jalur hukum. Ia melayangkan somasi terbuka kepada sebuah label yang menaungi seorang artis yang menyanyikan lagu ciptaannya. Badai bahkan telah mengirim 3 surat somasi resmi, namun responsnya lambat dan tak memuaskan. Aduh, saya nggak mau komentarin lah, karena ya Mas Dhani kan memang spontanitasnya tinggi ya. Ya, biarin aja dengan pemahamannya sendirilah. Intinya menurut saya kita harus cepat-cepatlah menyelesaikan ini supaya ini jadi kebaikan. Apa namanya? Yang udah saya jelaskan itu kan hak orang. Sekali lagi kalau dia minta gak usah pakai gratis, itu kan haknya dia. Tapi sekali lagi yang saya ingatkan, gak pernah terjadi di dalam undang-undang hak cipta bahwa pemakaian lagu itu royaltinya digratisin. Itu redaksional secara hukumnya nggak ada. Jadi saya balikin lagi, saya reverse lagi. Berarti pernyataan itu adalah pernyataan yang tidak sesuai dengan sebelumnya. Pada tahun 2016 saya diminta untuk membuat sebuah lagu yang akan dinyanyikan oleh salah satu penyanyi di Indonesia, yakni Ryan Bono. Dimana pada tahun 2016 saya menciptakan lagu yang berjudul I Still Love You yang dirilis di bawah naungan PT Halo Entertainment Indonesia, yang kemudian lagu tersebut dieksploitasi oleh PT Halo Entertainment Indonesia di beberapa digital platform seperti Spotify, YouTube Music, dan Apple Music. Saya menemukan bahwa ternyata lagu saya yang berjudul I Still Love You yang dinyanyikan oleh Ryan Bono dan dieksploitasi oleh PT Halo Entertainment Indonesia di beberapa digital platform ternyata tidak mencantumkan nama saya sebagai pencipta. Saya sebagai pencipta lagu memiliki hak moral sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta, yakni hak untuk selalu dicantumkan nama pencipta dalam setiap ciptaan, dan siapapun dilarang untuk menghilangkan nama saya dalam setiap ciptaan saya. Bahwa selain itu, dengan dicantumkannya nama Ryan sebagai pencipta, saya sendiri sebenarnya selama ini kalau bicara masalah manfaat ekonomi dari lagu tersebut, harusnya saya juga turut merasakan royaltinya gitu. Halo Entertainment ini
kantornya di mana, karena saya merasa jangan-jangan surat somasi yang pertama ini alamatnya salah gitu kan kita bisa aja ngirim dokumen alamatnya salah, tapi ternyata alamatnya benar. Dan akhirnya saya ceritalah sama Mas Indra ini melalui WhatsApp, dimana dalam responnya setelah saya WA Mas Indra ini, beberapa hari kemudian saya dihubungi oleh bukan pemilik ya, maksudnya mungkin orang dari Halo Entertainment Indonesia, yaitu Pak Bongbong, lewat WhatsApp. Dan ternyata responnya mengatakan bahwa mereka akan ngecek apakah itu ada kesalahan atau tidak, dan mereka telah melakukan khilafan atas tindakan tersebut. Nah, namun demikian, sebagaimana kesalahan dari PT Halo Entertainment Indonesia tidak dilakukan hanya sekali, melainkan terjadi kekeliruan di beberapa digital platform. Jadi bukan cuma satu kesalahannya, jadi ada 3 platform, yaitu tadi YouTube Music, Apple Music, dan Spotify. Sejak 2016 hingga 2025. Heboh ketegangan yang terjadi. Memang seolah menimbulkan dua kubu. Ada di antaranya mendukung Dhani, ada pula yang secara terang-terangan memberikan dukungannya kepada vokalis band Noah tersebut. Lantas seperti apa kata Dhani dan Ariel terkait ketegangan yang sempat terjadi di antara mereka? Tak terasa sudah tahun ke-6 channel Intens Investigasi mengudara. 6 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. 6 tahun pula Intens Investigasi hadir sebagai sumber informasi yang tajam, aktual, dan terpercaya. Menjadi saksi atas suka dan duka para public figure, mengungkap fakta di balik isu, serta menghadirkan narasi yang bukan hanya viral, tapi juga menyentuh hati pemirsa. Di usia yang ke-6 ini, doakan semoga Intens Investigasi semakin solid, semakin kuat, dan terus menjadi pionir dalam tayangan infotainment yang mendalam. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Perdebatan terkait hak cipta di kalangan musisi semakin sengit. Perdebatan berangkat dari perbedaan pendapat. Mereka pun diketahui seolah-olah terbelah menjadi 2 kubu. Dan yang paling mencolok adalah ketika Ariel bersilang pendapat dengan Ahmad Dhani. Dhani mengatakan bahwa ia menagih hak cipta lagunya jika dinyanyikan oleh penyanyi lain. Seperti pengalamannya yang pernah terjadi ketika Once menyanyikan lagu miliki band yang digawanginya Dewa 19 untuk manggung. Ahmad Dhani mengaku belum mengetahui adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang kini berlaku. Dhani mengungkap bahwa aksinya tersebut ketika itu dinilai sebagai pemalakan oleh Once. Lantas, seperti inilah ungkapan kebingungan Ahmad Dhani. Dan soal dirinya yang disebut-sebut sempat menyebut jangan sok kaya yang diduga ditujukan untuk Ariel Noah. Nggak usah sok kaya. Setelah hampir 8 tahun lah. Setelah 8 tahun Once menyanyikan lagu tanpa izin. Setelah 8 tahun Once menyanyikan lagu tanpa izin kepada saya dan Andra sebagai pencipta lagu-lagu Dewa, akhirnya juga setelah 8 tahun saya tahu soal Undang-Undang tahun 2014 ini. Sebelumnya saya juga nggak tahu
Jadi banyak yang nggak tahu sebenarnya. Setelah saya tahu, saya minta dong sama Once, karena dia juga ngasih harga yang agak lumayan ke saya juga boleh dong ngasih harga ke dia dong, ya kan? Itu kan semuanya kan peristiwanya kan gara-gara JIS. Akhirnya setelah JIS saya minta sama Once, lu nyanyi ya. Kalau lu nyanyi lagu Dewa, gue minta harga dong. Satu lagu 10 juta saya minta. Satu lagu. Nah, waktu itu berdasarkan Bapak harga itu berdasarkan dari Bapak Menteri Olahraga yang langsung minta izin sama saya. Mas, katanya Once, saya harus minta izin ke Mas Dhani supaya Once bisa nyanyi di acara Kementerian Olahraga, nyanyi lagu Dewa. Berapa lagu Mas? 3 lagu. Ya udah, satu lagu 10 juta, langsung transfer ya. Gitu. Ditransferlah ke rekening saya sebagai pencipta lagu Separuh Nafas. Lalu ada dua lagu lainnya yang saya lupa lagunya. Yang pasti Separuh Nafas saya ingat karena saya ngarangnya berdua sama Andra. Lalu saya posting ke grup Dewa yang ada Once-nya, Dewa 19 Once. Iya, saya grup di WA saya posting. Nah, lumayan rezeki, alhamdulillah rezeki anak soleh. Dapat Separuh Nafas dapat 10 juta. Bagi 2 ya sama aku ya, kan ngarangnya berdua. Saya posting lah di grup itu bukti transfernya kepada Andra. Saya transfer juga 5 juta. Andra, bagianmu 5 juta. Kayaknya Once di situ nggak jawab. Dia kayaknya kesel kayaknya kalau kita dibayar. Menurut dugaan saya, patut diduga Once ini kesel bang. Kesel kita dapat bayaran gitu. Lalu berikutnya saya juga dong. Lalu saya bilang, kalau lu nyanyi lagu Dewa, lu bayar ya 10 juta satu lagu gitu. Nah, menurut Once dan menurut beberapa penyanyi yang logiknya kurang kuat, ini adalah pemalakan. Jadi Once ngomong kemana-mana kan, ini pemalakan dong namanya. Saya bingung, orang ini lagu-lagu saya kok. Di mana logiknya bahwa itu adalah pemalakan? Saya bingung gitu loh. Makanya saya suka kata-katain mereka kanak-kanakan ya, karena mereka nggak logiknya memang kayak anak-anak. Ini bukan pemalakan, ini lagu-lagu saya, properti saya. Sekali lagi kita tegaskan ya, untuk Bro Ariel tercinta dan tersayang, tidak perlu aturan untuk DDL. Tidak perlu aturan untuk DDL, aturan pemerintah ya, tidak perlu. Karena sudah ada undang-undangnya di pasal 81. Jadi nggak perlu ada aturannya. Kalau memang kalian itu, para penyanyi itu merek GHC ya, jangan nyanyi lagu kita. Perbedaan pendapat yang terjadi memang diantaranya karena Ariel yang memiliki pandangan selaras dengan undang-undang yang ada saat ini. Ia menilai bahwa tak masalah jika seseorang ingin menyanyikan lagu miliknya tanpa izin langsung, hanya dengan syarat mengikuti aturan undang-undang, yaitu membayar royalti performing right ke lembaga manajemen kolektif, asalkan pihak yang menyanyikan lagunya tidak melakukan perubahan pada lirik ataupun nada lagunya yang sudah menyentuh hak cipta, maka menurut Ariel aman-aman saja. Jika soal perubahan karya cipta dan hal itu menyentuh mechanical right, maka hal itu memang perlu mendapat izin langsung darinya. Ya, sesuai dengan perjuangan kita ya sebenarnya, jadi nggak perlu lagi izin ke gua sebetulnya. Langsung aja nanti bayarnya ke LMK, kecuali kalau memang ada perubahan di lagunya, liriknya dirubah, urutan aransemennya dirubah, itu memang hak moral namanya. Nah itu yang kayak gitu tuh termasuk dalam hak di mechanical rights sebetulnya. Sementara itu, lain halnya dengan ketegangan antara Dhani dan Ariel. Sebelumnya beberapa musisi juga sempat hadir ke Mahkamah Konstitusi atau MK dalam rangka sidang uji material hak cipta. Apa kata Lesti dan Sami Simorangkir terkait permasalahan mereka?
heboh ketegangan yang terjadi. Memang seolah menimbulkan dua kubu, ada di antaranya mendukung Dhani, ada pula yang secara terang-terangan memberikan dukungannya kepada vokalis band Noah tersebut. Lantas seperti apa kata Dhani dan Ariel terkait ketegangan yang sempat terjadi di antara mereka? Tak terasa sudah tahun ke-6 channel Intens Investigasi mengudara. 6 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. 6 tahun pula Intens Investigasi hadir sebagai sumber informasi yang tajam, aktual, dan terpercaya. Menjadi saksi atas suka dan duka para public figure, mengungkap fakta di balik isu, serta menghadirkan narasi yang bukan hanya viral, tapi juga menyentuh hati pemirsa di usia yang ke-6 ini. Doakan semoga Intens Investigasi semakin solid, semakin kuat, dan terus menjadi pionir dalam tayangan infotainment yang mendalam. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi. Hello, Hotman Paris mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Intens. Selamat ulang tahun untuk Intens yang ke-6. Semoga bisa terus memberitakan berita-berita yang benar. Memberikan informasi yang akurat. Dan bisa memberikan kedamaian ya. Selalu semakin jaya. God bless you, semoga sukses Intens. Ketika Ariel Noah dan Ahmad Dhani sedang berbeda pendapat terkait masalah hak cipta, Lesti Kejora sebelumnya juga terlihat mendatangi Mahkamah Konstitusi. Lesti dihadirkan sebagai saksi dalam sidang beragenda uji material hak cipta. Dalam kesaksiannya di hadapan para hakim Mahkamah Konstitusi, Lesti yang hadir ditemani oleh suaminya yaitu Rizky Bilar, terdengar dengan suaranya bergetar curhat perihal dirinya yang diseret ke ranah hukum oleh pencipta lagu Yoni Dores. Lesti juga tampak menahan tangis ketika dalam kesaksiannya. Sebagai penyanyi, ia merasa laporan itu ini berdampak negatif terhadap dirinya sehingga sangat merugikan dirinya. Setali 3 uang dengan Lesti, mantan vokalis band Keris Patih. Sami Simorangkir juga memberikan kesaksiannya di Mahkamah Konstitusi. Namun dirinya mengaku sebagai penyanyi dilarang membawakan lagu-lagu milik mantan bandnya, kecuali jika dirinya membayar 5 juta untuk per lagu. Menurutnya, larangan ini disampaikan oleh band Duga Kuat dilakukan atas permintaan Badai sebagai pencipta utama lagu-lagu tersebut. Yang mulia, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang saya hormati, dengan hormat, saya Lestiani, dikenal secara profesional sebagai Lesti Kejora, menyampaikan pernyataan ini dalam kapasitas sebagai saksi dari para pemohon, guna memberikan gambaran nyata mengenai permasalahan hukum yang dihadapi para pelaku pertunjukan, khususnya penyanyi, dalam pelaksanaan kegiatan pertunjukan musik di lapangan yang kerap kali berujung pada ancaman pidana dan gugatan perdata karena multi tafsirnya ketentuan undang-undang hak cipta. Hal ini menimbulkan perspektif negatif terhadap diri saya, karena dengan adanya laporan tersebut, saya seakan-akan telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta, sekaligus menunjukkan kegamangan norma hukum terhadap pelaku pertunjukan seperti saya. Somasi yang saya terima disertakan laporan pidana yang dibuat oleh pencipta lagu merupakan bentuk nyata dari kekaburan norma dan ketidakseimbangan posisi hukum antara pencipta lagu dan pelaku pertunjukan. Hal ini
bagi pelaku pertunjukan seperti saya yang sebenarnya hanya bekerja sebagai profesional berdasarkan kontrak kerja dengan penyelenggara acara. Jika penyanyi yang hanya menjalankan tugasnya sebagai pelaku pertunjukan dapat dituduh melanggar hukum pidana hanya karena membawakan lagu populer, maka praktik ini menciptakan kebiasaan buruk bagi dunia pertunjukan dan industri hiburan nasional. Bahkan dalam kondisi di mana lagu dibawakan secara sah tanpa eksploitasi ekonomi pribadi atas lagu tersebut, ancaman pidana tetap dapat digunakan secara sepihak oleh pencipta. Dan bahkan sampai saat ini, izin yang mulia, saya masih digantung sebagai terlapor dan itu sangat berdampak negatif sekali kepada saya selaku. Ini tambahan ya? Betul Pak, ini tambahan, izin sekali Pak. Saya juga ingin kejelasan. Di media saya mendengar bahwa saya akan dihadirkan sebagai saksi atau dipanggil atas pelanggaran hak cipta, tapi sampai detik ini belum ada kejelasan. Jadi saya mohon sekali bantuannya untuk kasus saya ini terkhusus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.